Halo sobat, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang Empu Barada, guru Raja Airlangga. Sobat sekalian, terima kasih atas dukungannya. Dan bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe, komen, like dan share. Saya doakan semoga sobat dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki dan bahagia. Salam budaya. Kerajaan Kauripan sudah berdiri dengan tegak. Kemasyurannya telah dikenal hingga mancanegara. Semua itu berkat kegagahan Raja Airlangga yang telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di timur dan memacu pembangunan hingga dapat memajukan dengan pesat perekonomian rakyat. Namun ada satu ganjalan yang membuat gundah Raja Airlangga, karena ulah seorang perempuan sakti beraliran ilmu hitam mengganggu ketenangan kerajaan. Seorang wanita bengis dan kejam, janda dari desa Gira. Terjadi pagebluk di daerah Kediri, tepatnya di desa Gira, di mana wanita itu tinggal, dan menyebarkan tenung teluh sehingga penduduk sangat menderita. Selain perbuatan wanita yang bernama Calon Arang itu menyebabkan kematian di antara penduduk, juga mengakibatkan tanah pertanian menjadi tandus, tak bisa ditanami. Menurut penuturan penduduk, perbuatan wanita sihir itu dipicu karena anak perempuannya yang konon meskipun dia cantik tetapi oleh penduduk dikucilkan dan tidak ada yang mau menikahinya hingga mendapat sebutan perawan tua. Penyebabnya adalah sang ibu dari gadis itu, Retno Manggali namanya, dikenal sangat kejam dan bengis. Mendengar keluh kesah rakyatnya yang menderita, Raja Airlangga segera bertindak dengan mengirimkan pasukan untuk membujuk Calon Arang agar menghentikan aksinya. Pemimpin pasukan juga diberi kewenangan bertindak tegas menumpas perempuan itu apabila melawan. Ternyata wanita itu sangat sakti. Ekspedisi dengan pengerahan pasukan mengalami kegagalan, bahkan banyak terjadi korban di antara anggota pasukan. Penyerbuan itu menyebabkan kemarahan Calon Arang semakin menjadi-jadi. Hingga suatu hari Raja Airlangga mendapat petunjuk bahwa di Padepokan Lemah Tulis ada seorang resi dan dialah yang akan dapat mengalahkan Calon Arang, bernama Empu Barada. Raja Airlangga kemudian meminta bantuannya untuk mengatasi ulah Calon Arang. Empu Barada seorang resi yang sangat lihai dan bijaksana. Yang pertama dilakukan adalah dengan pendekatan secara kekeluargaan. Dengan mengetahui penyebab kemarahan Calon Arang karena putrinya tidak ada yang mau melamar, maka Empu Barada menyuruh muridnya, Empu Bahula, untuk meminang Retno Manggali. Gayung pun bersambut, pernikahan telah dilangsungkan dan Empu Bahula tinggal di rumah Calon Arang. Tugas berikutnya yang diberikan Empu Barada kepada muridnya yaitu membujuk istrinya agar ibunya, Calon Arang, mau menghentikan aksi menyebarkan tenung teluh
di tengah penduduk Gira. Dengan memberi ilustrasi bahwa untuk apa terus melanjutkan kekejamannya, toh kini ia, Retno Manggali, sudah bersuami, bahkan sudah mengandung calon cucunya. Perlahan-lahan calon arang agak melunak hatinya. Tugas yang lebih berat lagi harus dituntaskan Mpu Bahula adalah mengemban mandat dari Mpu Barada untuk mencuri buku rahasia milik calon arang. Beruntung tugas ini pun dapat dilaksanakan Mpu Bahula dengan baik. Dengan mempelajari buku rahasia, Mpu Barada dapat mengetahui titik lemah dalam menaklukkan calon arang. Mpu Barada kemudian berkunjung ke Gira untuk menemui menantu dan muridnya, sekaligus mengadakan pendekatan kepada besannya, sang janda dari Gira, agar kembali ke jalan yang benar. Mpu Barada juga mengadakan penyembuhan untuk orang-orang yang datang kepadanya karena menjadi korban tenung calon arang. Calon arang menerima usulan Mpu Barada, tetapi ia mengajukan syarat agar diruat dari perbuatan jahatnya, agar terbebas dari dosa-dosanya. Mpu Barada menyanggupinya dan ritual ruatan akan dilakukan di area kuburan. Ketika Mpu Barada membacakan mantra-mantra, tiba-tiba calon arang yang semula terlihat lemah lunglai tak berdaya, tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi raksasa yang menakutkan atau leak. Rupanya raksasa yang menghuni tubuh calon arang tidak terima dan memberi perlawanan. Dikisahkan raksasa itu dapat mengeluarkan sinar dari matanya yang dapat membakar apapun di depannya. Namun Mpu Barada tak bergeming oleh serangan itu. Bahkan dari tubuhnya memancar sinar putih melindunginya. Mpu Barada pun mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Kini calon arang dihujani dengan sambaran kilat membakar habis tubuhnya menjadi abu. Kemudian abu itu dibungkusnya dengan kain putih, lalu dipujanya dan menjadi hidup lagi dengan tubuh calon arang sejatinya. Rupanya calon arang sudah tidak mau untuk hidup lagi karena menanggung malu semua perbuatannya, dan ia mohon kepada Mpu Barada memberikan jalan untuk kemoksan jati agar tidak mengalami siksaan 1000 tahun lamanya di api neraka. Dan untuk kedua kalinya api menyambar tubuh calon arang. Mpu Barada telah menyucikannya dengan kremasi. Raja Airlangga berkenan untuk menghormatinya dengan memberi dana pembangunan tempat suci untuk menyimpan abu calon arang di desa Gira. Penderitaan penduduk desa Gira dan sekitarnya pun berakhir. Tenung yang melanda sudah sirna. Bahkan tanah pertanian sudah dapat ditanami dan tumbuh subur lagi. Jasa besar Mpu Barada sangat berkesan bagi Raja Airlangga, sehingga dia tertarik untuk menjalani dharma dengan menjadi seorang resi. Mpu Barada bersedia membimbing sang raja yang dimulai melalui ritual keagamaan. Atas jasanya, Raja Airlangga memberikan banyak hadiah berupa uang 50.000, 50 perangkat pakaian, emas dan permata serba banyak, juga pengikut pekerja sawah 100 orang, pemahat 100 orang,
kerbau dan sapi pekerja yang banyak. Raja Airlangga sangat menghormati Mpu Barada. Bahkan jika ketemu, dia mengusap kaki sang resi dengan kain, kemudian mengusapkan kain tersebut ke dahinya.